Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Kita boleh dikritik, mau bilangin anjing babi bangsat nggak apa-apa, mampus nggak apa-apa. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja-kerja, punya empati. Jangan merasa bahwa komplainan, silahkan kritik mau ngapain aja boleh. Tapi jangan mencaci maki berlebihan, itu kan karena merusak mental. Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Kok bisa? Hei, Dewan Perwakilan Rakyat ngomong tolol ke rakyatnya tuh kok bisa? Kok bisa ngomongin tentang empati, tapi omongannya kayak gak ada empatinya. Ini rakyat lagi marah loh, lagi kesel, lagi marah disebut tolol. Kok bisa nyimpen kaset bokep, kok gak di download gitu maksudnya. Nah, di video kali ini aku tuh pengen coba ngejawab ya pertanyaan itu tuh. Kok bisa? Karena ini bukan kali pertama ya, dan juga bukan kali kedua kita ngedengar pejabat publik kita berstatement atau ngomong di media yang bikin kita mikir, kok bisa? Jadi kalau udah siap, mari kita mulai videonya. Yang pertama, yang aku curigai kenapa beliau ini bisa ngomong kayak gitu. Salah temen nongkrong. Itu dia. Gini nih, kalian misalnya kalian pasti punya temen nongkrong dong. Di kehidupan kalian pasti punya beberapa circle ya, beberapa circle. Nah, sadar nggak sadar, circle kita itu mempengaruhi cara kita berpikir ya, point of view kita dipengaruhi oleh circle kita, cara kita berucap, membentuk kebiasaan kita. Pokoknya circle itu membentuk siapa diri kita sekarang. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu biasanya kalau ditarik atau dibawa ke circle lain atau ke lingkungan lain, itu bisa beda tuh. Orang lihatnya bisa aneh gitu, bahkan bisa marah. Misal kita biasa bercandaan fisik misalnya, atau manggil orang dari fisiknya gitu, kayak pendek gitu, atau hidung, ompong lu, sini gendut gitu. Nah, itu kan udah jadi kebiasaan ya buat kita, dan fine aja di circle kita. Saat ditarik ke circle yang lain, itu orang-orang bisa marah loh. Bisa marah, dan saat orang marah kita kayak yang bingung, aku biasanya kayak gitu, kok gini responnya gitu loh. Nah, aku punya kecurigaan, kayaknya circle beliau itu biasa deh ngetololin rakyat itu kayaknya. Walaupun agak miris ya, circle DPR di tempat tongkrongannya ngetololin rakyat. Itu aku jadi penasaran, apa sih kalau mereka nongkrong itu, apa sih obrolannya di waktu senggangnya gitu, para anggota DPR itu ngobrolin apa gitu, bercandaannya tuh kayak gimana gitu. Dan aku percaya ya, kalau bercandaan mereka ditarik keluar juga ke ruang publik juga, ya orang-orang bakal marah deh. Nih, video-video joget itu tuh. Ya, itu bercandaan circle, aku yakin. Itu di circle mereka itu lucu, iya. Ayo kita bikin kontennya, ayo pakai apa nih? Sonorik, iya tuh lagi rame tuh. Bikin lucu, upload gitu. Enggak. Kok mereka enggak tahu ya, maksudnya kegiatan mereka joget-joget saat rapat itu kan memancing amarah masyarakat gitu. Kok nggak lewat di FYP mereka gitu? FYP mereka tuh apa gitu? Astagfirullah. Jadi itu pertama ya, menurut aku salah nongkrong lu bro. Cari tongkrongan lain lah maksudnya. Ini di DPR itu kan pasti ada circle lagi juga. Ini anggap aja DPR itu adalah sebuah kelas di sekolah atau sebuah sekolah gitu ya. Pasti kan ada beberapa circle. Nah, cari circle lain bro, ganti temen nongkrong gitu, ganti sama circle-nya si Pasa Ungu, atau siapa Oneng tuh, dia Pitaloka. Nah, nongkrong sama mereka deh, itu at least mereka ngerti lah cara ngomong di depan kamera tuh gimana gitu.
Oke, salah nongkrong itu yang pertama. Yang kedua, merasa punya power. Ya nggak sih? Ini orang-orang yang ngerasa, kita tarik lagi ke kehidupan kita aja lah, yang deket-deket aja gitu ya. Dulu waktu sekolah juga kan, orang-orang yang ngerasa punya power gitu ya, preman kampus, preman sekolah, atau preman kelas itu kan nyebelin ya. Nyebelin gak sih, kayak nge-abuse gitu, kayak duit mau mabok gitu. Atau anak kepala sekolah gitu, atau anak pejabat, anak aparat, anak ya walaupun nggak semua ya, tapi nggak aneh lah kalau misalnya ada orang yang nyebelin terus, oh dia mah anaknya si ini, ada backingan power gitu. Nah, mereka juga nih ya, para anggota DPR ini atau beliau ini nih, si siapa Sahron ini kayaknya ngerasa punya power juga tuh, merasa punya duit. Jadi kalau ada apa-apa ya bayar aja lah gitu, atau ngerasa punya backingan gitu, punya channel di beberapa instansi hukum misalnya. Jadi kalau masuk ke masalah hukum ya dia punya temen gitu yang bisa bantuin dia. Jadi seenaknya aja itu ngomong, seenaknya bertindak, seenaknya, termasuk ngomong di depan media. Tolol. Itu orang yang membubarin DPR tuh tolol lah itu. Dan kayaknya di komunitas DPR-nya juga kayaknya dia disebelin deh. Ya nggak sih? Kayak kita nyebelin teman-teman kita yang ngerasa punya power gitu dulu di sekolah atau di kampus. Kayaknya DPR juga nyebelin deh. Itu waktu dia di media ngomong, Kita boleh dikritik, mau bilangin anjing babi bangsat gak apa-apa. yang lainnya, anjing, ntar dulu kok pakai diksi kita anjing. Enggak, gue mah gak mau disebut anjing babi bangsat. Itu kayaknya ada grup WA yang gak ada Sahroninya, terus isinya tuh, anjing Sahroni ngomong apa lagi sih? Kok dia ngomong gitu sih nih? Bisa diem aja gak sih tuh orang gitu? Nyebelin emang, orang-orang kayak gitu nyebelin anjing. Yang ketiga, ketersengajaan. Aku masih berpositif thinking lah bahwa oke, selevel DPR nggak mungkin lah nggak bisa ngomong gitu, atau nggak punya skill public speaking yang bagus gitu. Karena itu kan yang mereka kerjakan gitu ya, ngomong, adu ide, adu argumen, debat gitu ya, kan politikus. Skill berbicara itu modal untuk politikus untuk berkarir gitu. Nah, kalau sampai ada yang ngomongnya aneh-aneh di media, itu kesengajaan gak sih? Maksudnya ya sengaja aja pengen mancing amarah rakyat dengan tujuan ya apapun itu gitu. Analoginya kita tarik lagi aja ke yang dekat-dekat sama kita ya. Dulu waktu sekolah misalnya kita mau ngasih surprise guru kita ulang tahun. Pernah dong. Jadi kayak, wah ini guru ini ulang tahun nih. Jadi saat gurunya datang masuk ke kelas, kita sengaja aja gitu ribut, ngobrol, gitar-gitaran gitu, cuekin aja gitu. Kita tahu apa yang kita lakukan itu bakal bikin gurunya marah, tapi karena emang itu tujuannya, bikin gurunya marah. Jadi saat gurunya marahnya memuncak, surprise, happy birthday gitu kan. Nah, para anggota DPR ini juga ya sengaja aja gitu pengen mancing emosi rakyat. Tujuannya apa? Ini nih yang jadi menarik. Tujuannya apa? Ya nggak tahu. Maksudnya banyak lah di internet sekarang kan yang ngebahas tentang itu, teori-teori kayak ya mau menggulingkan presiden gitu. Jadi sengaja membuat image pemerintahan sekarang itu jelek gitu. Terus memancing, oh ganti turun presiden. Mungkin itu ada teori itu. Terus ada juga teori geng Solo, ada tuh yang ngebahas tentang ini tuh ditunggangi atau dalangnya tuh geng Solo. Ada juga yang teori bahwa itu sengaja gitu biar Indonesia chaos sampai akhirnya masuk ke wajib militer darurat militer ya. Jadi emang mancing emosi rakyat agar chaos, terus nanti diberlakukan darurat militer. Mungkin itu kan masih teori gitu ya. Jadi yang ketiga menurut aku itu ketersengajaan aja, dengan tujuan ya untuk melanggengkan beberapa agenda politik yang kita nggak tahu gitu. Ya politik ya, namanya juga politik. Kita nggak pernah ada yang tahu gitu gimana. Jadi itu ya menurut aku ada 3 tuh. Kenapa bisa ngomong kayak gitu tuh di media, bisa ngetolol-tololin rakyat, bisa bersikap
atau statementnya tuh kayak nggak ada empati gitu. Pertama, salah temen nongkrong. Yang kedua, merasa punya power, merasa punya kuasa. Dan yang ketiga, apa tadi? Sengaja untuk tujuan-tujuan tertentu. Menurut kalian di antara tiga itu yang mana tuh? Yang mungkin mendekati, atau mungkin kombinasi 1 dan 2 gitu, atau 1 dan 3, atau mungkin kalian punya pilihan lain gitu? Ya mungkin itu mah karena dia tolol aja gitu. Ya tapi apapun yang terjadi ya, semuanya sudah terjadi. Ini video ini di take tanggal 1 September. Katanya besok tanggal 2 bakal ada gelombang demonstrasi lagi yang lebih besar atau yang besar. Ya buat teman-teman stay safe lah ya, stay safe. Yang di rumah yang mungkin mau turun ke jalan tetap jaga diri kalian, jaga keselamatan. Jangan gampang terprovokasi ya, karena katanya ada provokator juga. Stay waras, dan ya kita lihat gimana perkembangan politik negara kita ini yang lagi. Sampai jumpa di video jangan video selanjutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Stay safe teman-teman. Bye.